Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Taufik dalam acara sharing seputar ruqyah di situ. Oke, bagaimana sahabat teman semuanya? Sahabat-sahabat YouTube ya, sahabat-sahabat media sosial semuanya. Ya, moga-moga jenengan membaik di situ ya. Oke. Di pertemuan kali ini ya, di video kali ini teman-teman semuanya, kita akan membahas kasus istri minta cerai, bawaannya minta cerai. Ini menarik sekali karena banyak sekali ya kasus ini, kasus yang banyak terjadi ya, karena dikit-dikit cerai itu banyak sekali. Dan ini kenapa saya mau sharingkan kasus ini ya, karena apa? Karena ini menarik sekali. Jadi kalau istrinya itu udah ngotot sekali minta cerai, tapi suaminya alhamdulillah beliau bisa menahan, ngerti? Beliau bisa sabar. Ini yang unik. Oke, jadi kemarin kan udah kedatangan kedua ya, makanya kita sharing di sini. Jadi begini pertama, jadi ada seorang suami istri, dia menikah baru 5 bulan, si suami duda, si suami duda. Si istri masih single, bukan single parent, masih belum nikah gitu. Akhirnya alhamdulillah dia bertemu ya kan, dan dia nikah. Dan nikahnya nggak pakai neko-neko, nggak pakai pacaran dan semacam-macam. Kan adalah hal yang bagus loh. Jadi ketika pernikahan kita diawali dengan hal yang baik, maka itu insya Allah akan baik. Tapi ini sebaliknya. Subhan, dari awal nikah sampai ya 2 minggu yang lalu ya, karena ruqyah pertama kan 2 minggu yang lalu, pekan ini itu ruqyah kedua kalinya. Sampai 5 bulan lah kurang lebih. Masya Allah ya, dia itu tiap hari marah. Istri tiap hari marah. Istrinya melihat suaminya itu benci, ingin membunuh, ingin mukul. Subhanallah ya kan. Terus abis itu kalau marah, nggak cuma marah doang teman-teman semuanya. Apa nih, HP dibanting, jebret, HP-nya dibanting kalau kena marah ya. Bukan HP doang, piring, gelas, semuanya terbang semuanya kalau marah. Dan alhamdulillah suaminya sabar di situ ya kan. Jadi udah jangan tengkar, ini banyak tangga di sini, malu gitu kan. Masya Allah. Tapi karena ngapunten ya, kalau saya bahasakan ini ya, istrinya kan gangguan gitu loh. Ini pasti ada yang salah gitu loh. Maksudnya saya, ini ada yang salah dari wanita ini, istri ini ada yang salah pasti. Saya pikir begitu. Jadi suaminya itu Masya Allah, dia itu nasihatnya bagus sekali. Ya dia sabar, ya dia bisa, meskipun dia dimarah-marahin dengan istrinya, maka suaminya bisa meredam gitu. Karena suami merasa ya kan, ini kok begini, kok berlebihan banget gitu kan. Marahnya itu berlebihan, sudah overdosis. Jadi suaminya, ini kenapa istri saya gitu kan. Bahkan istrinya tuh minta pulang, minta cerai. Wah subhanallah. Dan ketahuilah teman-teman semuanya ya, misi ya kan, prestasi setan yang utama adalah menceraikan suami istri. Ingat ya, bukan membunuh, bukan berzina, bukan minum minuman keras, bukan gak sholat, bukan. Itu misi umum sudah. Misi yang spesial yang membuat prestasi bagi setan di mata iblis, maka adalah menceraikan keluarga. Maka kata cerai ini teman-teman semuanya disimpan dalam kotak, digembok, kotaknya buang ke laut.
Artinya apa? Artinya jangan main-main dengan kata cerai. Jangan main-main teman-teman. Wis simpen. Kalau bukan hal pelanggaran agama, maka jangan lakukan, jangan ucapkan, ya. Selama bukan masalah keluarga kita, bukan masalah pelanggaran agama, maka jangan dipakai. Nah, ketika sudah pelanggaran agama, maka silahkan dipakai. Dan jangan lupa berdoa. Insya Allah itu sudah menjadi solusi dari Allah. Kalau di sini konteksnya adalah pelanggaran agama. Tapi selama bukan pelanggaran agama, jangan dipakai teman-teman semuanya. Simpan baik-baik kalimat cerai tersebut. Oke, kembali kepada ibu tadi. Ibu ini luar biasa marahnya, ya kan? Jadi ketika suaminya kerja, ini yang unik ya. Ketika suaminya kerja keluar rumah, dia merasa dia pengen bertemu suaminya. Oh, dia sayang, dia kasihan, selalu dimarahin. Dia ada itu gitu loh. Jadi nuraninya yang normal itu muncul ketika suaminya nggak ada. Tapi ketika suaminya pulang, subhanallah, ya kan? Habis suaminya. Selalu habis suaminya. Dia itu ketika cerita begitu teman-teman sampai nangis-nangis. Sampai nangis-nangis. Kenapa saya begini? Dan dia sampai nangis, bukan hanya kemarin cerita itu dia nangis karena senang gitu loh. Dia belum pernah merasakan ini itu setelah sekali rukyah kalau ya sekali rukyah. Dia cerita itu ini nangis-nangis. Saya nggak pernah begini saya. Karena dia udah ada perubahan dalam dirinya. Dia merasa nyaman, merasa baik dan sebagainya. Baru pertama kali rukyah. Nah, di sini teman-teman semuanya. Nah, kasus ini kan pasti ya. Ini pasti ya. Semua kasus, semua problem keluarga, problem apa, pasti ada penyebab. Ya. Cari penyebabnya, selesaikan penyebabnya, beresin, maka akan kelar masalahnya. Insya Allah seperti itu. Jadi ketika ada problem, cari sedetail mungkin masalahnya, cari sedetail mungkin problemnya. Pasti ada problem. Nah, ketika ada problem, ketemu tuh problem, selesaikan problemnya, maka nanti akan ada solusi di situ. Oke, untuk ibu ini sendiri teman-teman semuanya, kasus ibu ini setelah kita bedah ya, kurang lebih 1,5 jam gitu. Kita bedah, kita tanyain panjang lebar, kenapa begini, mulai kapan khusus, kita tanya panjang lebar. Ternyata ketemu di situ teman-teman semuanya. Problem pada ibu ini, ya ibu ini seorang istri ini yang suka marah. Ternyata ada yang namanya jin nasab. Ada yang namanya jin nasab. Dan kok lupa ceritanya. Dan bukan cuma dia, apa adiknya atau kakaknya, adiknya sama kakaknya juga sama, ada jin nasab semua. Dan disitulah barulah ketemu problem masalah biang keladinya. Maka kita sampaikan ya untuk beresin jin nasab ini, karena memang umum ya teman-teman semuanya, orang yang mau suka cerai gitu, itu kemungkinan besar ada jin nasab, kemungkinan besar. Saya bisa simpulkan seperti itu karena kasus rumah tangga yang begitu ya, kasus rumah tangga yang begitu itu ketika diusut pasti ada jin nasab, salah satu dari keluarga tersebut. Kacau sudah. Kembali lagi, ketahuilah teman-teman, misi setan adalah menceraikan manusia. Oke, setelah kita usut, kita sampaikan, oh ibu harus begini, begini. Itu yang pertama ya. Jadi ya kita urai masalah jin nasabnya ini, kita selesaikan, kita kasih solusi di situ. Nah, jin nasab ketemu sudah yang pertama. Nah, terus yang kedua, kita cek lagi pada diri ibu itu, ternyata ibu itu ada mangkel. Ibu itu ada mangkel teman-teman semuanya. Marah yang dipendam. Sehingga yang terjadi adalah dia itu menahan itu gitu loh. Dan uniknya teman-teman semuanya,
Beliau marah kepada siapa? Coba tebak. Marah kepada bapaknya. Marah kepada bapaknya. Subhanallah. Kenapa? Karena bapaknya ini suka nyakitin ibunya. Begitu. Subhanallah. Kasihan. Akhirnya dia mikir, kenapa bapak saya begini Ustaz? Kenapa begini? Ya wis. Qadarullah seperti itu. Takdirnya begitu. Dan itu pilihan ibunya. Ya udah. Ibu saya sabar. Alhamdulillah ibunya sabar, tanya gitu kan. Ya udah. Solusinya apa? Ketika dia mangkel sama orang tuanya ini yang paling dalam ya. Apa solusinya? Kita sampaikan kepada beliau, maafkan bapaknya. Oh, mau bilang maafin bapaknya, itu nggak bisa. Saking sakitnya, saking dalamnya sakit itu yang telah disebabkan oleh bapaknya tadi. Subhanallah. Dia mau ngucapin saya maafkan bapak saya, namanya dia nggak bisa, nangis dulu gitu. Sampai terseduh-seduh. Ya saya biarin nangis itu. Masa saya nungguin nangis. Jadi saya biarkan dia nangis. Ayo Bu, coba paksaan. Itu syaitan Bu yang membuat ibu gak bisa memaafkan orang lain. Itu syaitan pasti itu. Ya alhamdulillah setelah kita bimbing, kita tuntun, beliau bisa memaafkan. Nah barulah setelah itu, setelah semua masalahnya terurai ya, itu masalah problemnya yang besar itu teman-teman. Jadi dia ada jenazah dan ada mangkel sama orang tua, sakit hati, kecewa. Maka setelah kita urai itu, problemnya sudah kita urai, maka ya wes kita ruqyah pertama. Masya Allah. Ruqyah pertama apa? Cuman panas doang. Cuman panas doang badannya. Panas doang, ange, ada berat gitu doang. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Ruqyah pertama beliau sudah tidak marah lagi. Datang kedua beliau nangis sudah. Ya, beliau nangis. Kenapa? Karena dia nggak merasakan ini selama pernikahan 5 bulan. Bayangin, selama awal nikah sampai 5 bulan dia jalanin, belum pernah merasakan seperti ini. Insya Allah. Ya, itu yang terjadi. Terus beliau datang lagi yang kedua kan. Ya, oke, kita urai lagi, kita masalah cari lagi masalahnya, ketemu lagi, kita selesaikan. Lalu ya udah kita akan ruqyah. Kita di situ pasti ya kita ajarin ruqyah mandiri, ya kan? Konsumsi herbal, mandi air ruqyah, ya kan? Membaca, melakukan terapi al-Baqarah, ya kan? Itu kita sampaikan di situ. Masya Allah. Ruqyah yang kedua, barulah dia responnya lebih keras. Muntah teman-teman semuanya. Muntah dahsyat sekali. Ya karena apa? Kenapa hasil pertama dengan hasil kedua beda gitu kan? Kenapa beda gitu? Ya karena dari pertama ke kedua ini memang ada fase gitu loh. Contoh begini teman-teman. Nih, kita nggak pernah ruqyah nih. Anggap lah ya. Anggap kita punya sepeda motor gak pernah dipakai. Pasti kan karaten, terus abis itu angel starter ya, angel tenan tuturane. bukan angel tenan tuturane ya, angel sulit starter gitu loh. Wah, mungkin butuh waktu beberapa kali starter baru dia hidup. Karena memang baru umum, masih gak bersih, gak biasa, karena memang gak pernah dipakai gitu loh. Pasti beda lah dengan yang kedua gitu loh. Yang kedua sudah dibersihkan, ya tinggal udah tarik jreng gitu loh. Nah, yang terjadi kedua itu respon beda. Ini umum ya. Ruqyah pertama dengan ruqyah kedua itu pasti beda. Asalkan mengikuti apa yang telah disampaikan. Biasanya ruqyah kedua itu lebih dahsyat. Responnya lebih dahsyat. Dan hasil lebih baik pastinya dari hasil yang pertama. Karena pertama itu masih ada hijab, masih ada penghalang-penghalang, masih belum bisa maafkan, masih ada keburukan, masih ada dosa, masih ada maksiat dan sebagainya. Masih belum istighfar dan banyak penghalang di situ. Nah, yang kedua ini pastinya lebih baik. Alhamdulillah beliau begitu terjadi. Jadi beliau yang kedua itu responnya pas muntah keras di situ. Oh iya, mohon maaf teman-teman. Jadi yang pertama dia itu panas doang sama tertawa. Hehehe gitu doang.
Jadi dia tertawa kesurupan. Dan itu kemungkinan menurut saya itu jin nasabnya tadi. Yang kedua, dia itu sama tertawa juga di awal rukyah terutama. Ya karena rukyah kedua kan kita pastilah ya, rukyah kedua kita pasti lebih hantam lagi di situ. Yang terjadi adalah dia tertawa habis itu muntah. Muntah. Nah, kenapa muntah, Ustaz? Ya itu artinya ada sesuatu yang terlepas dalam dirinya. Keburukan. Apakah semua jinnya keluar? Belum tentu. Ya, belum tentu. Tapi pastinya ada sudah keburukan dia yang keluar, yang buat malas, yang buat marah, yang buat jengkel, semuanya itu udah ada sebagian keluar pastinya. Dan belum tuntas itu. Kalau saya bahasakan itu belum tuntas. Kalau cuma rukyah kedua ini belum tuntas. Jadi yang terjadi begitu teman-teman semuanya. Jadi rukyah kedua dia muntah-muntah, terus habis itu ya udah, alhamdulillah setelah rukyah dia kedua itu beliau jauh membaik lagi. Ya problemnya beliau adalah untuk kedua ini beliau masih belum menemukan ya yang namanya barang peninggalan leluhurnya tadi, belum dapat, belum bisa ngambil itu, belum bisa. Kalau itu bisa diambil itu insya Allah lebih dahsyat lagi, lebih bagus lagi hasilnya insya Allah. Jadi sekarang apa yang kita pelajari dari ini teman-teman semuanya? Jadi gini, para bapak ya, suami istri terutama ya, jika jenengan selalu cekcok ya, wis tukaran terus ning omahe ya, gak ono bener e. Ada masalah dikit ngegas, ada masalah dikit marah, ada masalah dikit piring terbang ya. Di rumah bertengkar terus ya. Coba cek dirinya, bisa jadi ada gangguan setan dalam keluarga Anda semuanya. Bisa jadi ada gangguan setan pada keluarga Anda semuanya yang misinya di situ adalah mohon maaf, menceraikan Anda semua. Hati-hati. Jangan bangga dengan perceraian. Wah, saya udah ceraikan dia, nggak butuh, nggak bisa begitu. Lihat dulu Pak, Bu ya. Kalau itu pelanggaran agama maka itu dibolehkan. Kalau bukan pelanggaran agama jangan cerai. Nggak mungkin, ya kan? Gini loh, rasionalnya begini Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya ya. Nih kita nih mau nikah, nikahnya udah diawali pacaran dulu, gitu. Contoh lah, pacaran dulu. Dan ini nggak boleh dalam Islam. Pacaran nggak boleh, haram. Pacaran tuh boleh kalau sudah nikah. Pacaran sepuasnya. Kalau belum nikah nggak boleh. Pacaran dulu, habis itu ya calon kita ala kadarnya. Mohon maaf, wanitanya nggak nutup aurat, yang si laki-lakinya juga ada nutup aurat. Contoh pakai celana pendek, celana buntung, ya kan? Terus atau mungkin dia nggak sholat atau sholatnya ala kadarnya. Dia bertemu dengan kondisi seperti itu gitu loh. Dia bertemu kondisi menikah seperti itu. Jadi masih belum baik lah. Terus abis itu dia nikah. Terus abis itu sebulan 2 bulan dia belajar. Udah mulai hijrah. Terus abis itu dia langsung vonis, oh istri saya kok gak begini, istri saya begini, istri saya gak bisa dikasih tahu, ini begini. Atau sebaliknya, si istri negur suami saya gak sholat, suami saya begini, begitu dan sebagainya. Artinya ketika dia belajar, dia hijrah, dia udah mulai mencari kesalahan orang lain. Dan ini keliru. Gak bisa begitu. Lawang jenengan baru nikah saja, nikahnya masih amburadul, nikahnya aja masih ala kadarnya, belum belajar ya? Belum belajar sudah begitu jenengan. Gak bisa begitu. Belum belajar sudah ngomel, gak bisa ya? Baru belajar udah nyalain si istrinya, baru belajar nyalain, gak bisa. Memang harus diajarin Pak ya teman-teman. Memang suami itu harus diajarin, istri juga harus diajarin. Maka butuh belajar di situ. Jangan cuma nikah doang, ya kan? Nikah bagus, tapi jangan lupa belajar. Ada ilmunya di situ. Caranya bagaimana ilmunya? Belajar mau nikah ada. Yang pertama, silakan cari di YouTube ya. Ada namanya, judulnya begini, 20 kiat mempertahankan rumah tangga. Cari ya, 20 kiat mempertahankan rumah tangga di YouTube. Itu bagus sekali.
ya untuk pembelajaran suami istri. Yang pertama. Yang kedua, ada juga manajemen rumah tangga Islami. Coba dicek, pelajarin situ. Manajemen rumah tangga Islami. Oh, jenengan nanti lihat 20 kiat mempertahankan rumah tangga, jenengan langsung open sininya. Langsung terbuka pikirannya insya Allah. Langsung, oh ternyata saya salah. Nanti, oh luar biasa, nanti kita akan sampaikan. Yang kedua, manajemen rumah tangga Islami. Yang ketiga, mahkota pengantin. Itu ada beberapa bab. Itu kajian bedah buku. Mahkota pengantin. Siapa ustadznya? Khalid Basalamah. Coba itu bagus sekali. Kalau saya recommended banget bagi teman-teman yang mau nikah atau bahkan yang sudah nikah. Coba pelajarin itu. Masya Allah, bagus itu teman-teman. Insya Allah ya. Itu akan menjadi ilmu yang bagus buat keluarga Anda. Yang sudah nikah, yang mau nikah, silahkan pelajari itu. Ya. Nanti ada 20 kiat mempertahankan rumah tangga. Itu sudah dijelaskan detail di situ. Nanti jenengan akan begini, begini. Itu yang terjadi. Masya Allah. Jadi nanti jenengan akan bisa membedah ini. Ingat, ketika proses belajar, jangan sekali-kali mencari kesalahan orang lain. Jangan sekali-kali karena telah belajar mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Ini keliru. Ketika Anda sudah belajar agama lebih dalam, maka yang dikorek, yang dicari adalah kesalahan Anda sendiri. Kesalahan diri sendiri, cari sebanyak-banyaknya kesalahan tersebut. Karena apa? Ketika kita tidak menemukan kesalahan dalam diri kita, ya, kita cuma menemukan kesalahan orang lain, maka sesungguhnya setan dalam diri kita masih kuat. Tapi sebaliknya teman-teman semuanya, ketika kita bisa menemukan kesalahan kita bisa muhasabah diri kita. Oh, ternyata saya salah begini, saya buruk begini, dan kita bertobat di situ. Maka sesungguhnya itu melemahkan setan. Dan ini juga kunci keberhasilan ruqyah teman-teman semuanya. Begitu. Ya. Oke, moga-moga sharing kali ini bermanfaat. Saya juga rekam audio ketika kita meruqyah khusus untuk kasus rumah tangga tersebut. Masalah suka minta cerai, marah-marah. Kita sudah rekam dan insya Allah kita akan upload, kita akan post di video setelah ini. Moga-moga bermanfaat ya buat saya dan buat Anda semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.